Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Denis dalam sehari 5 menit. Nah, dan ini sudah ada di episode keempat. Buat teman-teman, saya mau ngasih tahu lagi bahwa sehari 5 menit adalah sharing yang saya lakukan setiap hari di bulan Ramadan dari tahun lalu. Tepatnya kalau pengen lihat mau denger tahun lalu seperti apa, bisa cek link di bio Instagram kajian_pranikah. Di situ ada sekitar 32 episode yang temanya beda sama tahun ini. Jadi kalau ngikutin tahun ini doang juga sayang, karena tahun lalu kita udah ngadain dengan tema yang sedikit berbeda gitu. Oke. Setelah 3 episode pertama saya ngebahas apa itu nikah, terusnya episode kedua ngebahas tentang menikah sebagai ibadah, yang ketiga itu menikah sebagai kebutuhan, dan yang keempat kali ini mau sharing tentang menikah, manfaat menikah dalam agama. Ya, kita tahu bahwa nikah itu adalah sebuah ibadah yang sangat besar, menyempurnakan separuh agama kita gitu. Ibadah yang durasinya paling panjang seumur hidup. Selama kita masih bersama pasangan kita, ya kita menjalani ibadah pernikahan itu. Lalu kalau ini adalah ibadah, maka seharusnya ada pahala yang kita capai. Terus apa aja sih kegiatan suami istri yang menghasilkan pahala itu? Sebelumnya saya suka bilang bahwa dalam pernikahan, dari hal terkecil tuh kita lakukan bersama pasangan kita, selama itu baik maka itu berbuah pahala ya. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan yang menghasilkan pahala, tapi yang terpenting adalah menunaikan kewajiban kita atau hak dari pasangan kita. Misalnya gini, laki-laki kewajibannya adalah menafkahi, terusnya memberi sangan, tempat tinggal gitu, sandang, pangan, papan maksudnya. Terusnya kita mendidik mereka. Kalaupun nggak bisa mendidik, kita ajak kajian bareng. Itu semua berpahala. Bahkan Rasulullah pun bilang bahwa laki-laki yang mencari nafkah gitu, bekerja mencari nafkah untuk orang tuanya, untuk keluarganya gitu, itu tuh jihad di jalan Allah gitu. Jadi nggak usah takut, kita kerja nih sebagai laki-laki juga bisa dikatakan jihad jika kita bekerja untuk menafkahi keluarga kita, orang tua kita gitu. Terus untuk perempuan, saat menjadi seorang istri, taat kepada suaminya dengan sabar dan dengan sadar, itu juga berbuah pahala yang sangat besar gitu. Jadi ya itu yang paling penting gitu. Jadi dua hak itu, hak bukan kewajiban kita, hak pasangan kita harus terpenuhi, maka itu berbuah pahala ya. Jadi antara kita dengan pasangan kita itu bisa berbuah pahala yang sangat besar gitu. Belum lagi kalau kita punya anak, apabila kita misalnya pasangan kita, istri kita gitu, hamil, kemudian keguguran, atau setelah lahir sebelum balik anaknya meninggal gitu, qadarullah, dipanggil Allah, itu akan menjadi tabungan pahala juga buat kita, tabungan pahala buat nanti di akhirat. Bayangin mereka, anak-anak kita yang dipanggil Allah terlebih dahulu, itu akan menolong kita kelak di akhirat. Itu kalau anaknya meninggal. Kalau anaknya masih hidup, dengan kita mendidik, itu ada ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada anak kita ya. Memberikan
ilmu yang bermanfaat itu kan amal yang tidak terputus. Selama amal itu dikerjakan, difahami, bahkan diajarkan ke orang lain. Bayangin betapa besarnya tuh pahalanya. Lalu saat anak kita menjadi anak yang soleh, yang mendoakan kita, anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya kelak. Itu di akhirat tentunya. Jadi anak soleh juga kan anak soleh yang mendoakan bagian dari amal ibadah yang tidak terputus. Jadi bayangin, itu yang besar-besarnya aja ya, yang besar-besarnya, yang secara umum antara kita dengan pasangan, antara kita dan pasangan dengan anak, itu berbuah pahala yang besar banget. Belum lagi hal-hal sederhana yang sebenarnya menurut kita udah biasa kita lakuin, tapi ternyata berbuah pahala. Misalnya ngobrol sama pasangan kita, terusnya kita kalau pasangan kita lagi ada masalah, curhat sama kita dengerin, kasih nasihat, itu juga berbuah pahala. Sekedar suami pulang bikinin teh atau bikinin kopi, itu juga berbuah pahala. Apapun gitu, hal-hal kecil apapun, ngajak jalan-jalan istri gitu, ngobrol apapun gitu, itu semua berbuah pahala. Semua tuh baik gitu sebenarnya dijalankan. Jadi apa sih yang membuat kita ragu untuk menikah kalau nikah itu memang benar-benar ibadah gitu. Oke. Jadi ya manfaat menikah itu memang luar biasa. Dan sebagai ibadah yang menyempurnakan separuh agama, pastinya akan banyak peluang-peluang dan cara-cara meraih ridho Allah, meraih pahala yang besar dari apa yang kita lakukan. Selama yang kita lakukan benar sesuai dengan tuntunan dari Allah Ta'ala. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.